Selamat datang di channel kesayangan kita semua, di program Info Selebriti. Nagita Slavina, yang lahir dengan nama lengkap Nagita Slavina Mariana Tengker pada tanggal 17 Februari tahun 1988 di Jakarta, Indonesia, adalah seorang figur publik yang dikenal luas sebagai aktris, presenter, penyanyi, dan pengusaha. Ia memiliki darah campuran Minahasa, Jawa, dan Minangkabau, yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia dalam dirinya. Nagita memulai karirnya di industri hiburan sejak tahun 2000, saat usianya masih remaja, dan sejak itu ia telah menjadi salah satu ikon selebriti paling berpengaruh di tanah air. Karir awalnya dimulai dengan peran-peran kecil di sinetron dan film, di mana ia menunjukkan bakat akting yang alami dan pesona yang menarik perhatian penonton. Pada tahun-tahun awal, Nagita sering tampil di layar kaca sebagai artis muda yang energik, membangun basis penggemar yang setia melalui penampilan di berbagai acara televisi. Ia juga mencoba peruntungan di dunia tarik suara, meskipun tidak seintensif karir aktingnya. Salah satu rilisan musiknya yang notabel adalah cover lagu, dengan menyebut nama Allah, karya Dwiki Darmawan pada tahun 2019, yang sempat mendapat perhatian meski menuai kritik negatif dari sebagian kritikus. Video musiknya dirilis pada tanggal 24 Mei tahun 2019, dan meskipun tidak menjadi hit besar, hal itu menunjukkan ambisi Nagita untuk mengeksplorasi berbagai bidang seni. Sebagai presenter, Nagita telah memandu berbagai program televisi populer, di mana kemampuannya berkomunikasi dengan audiens membuatnya menjadi favorit stasiun TV. Ia sering terlibat dalam acara hiburan ringan, talk show, dan reality show yang menyoroti kehidupan sehari-hari selebriti. Pada tahun 2014, Nagita menikah dengan sesama selebriti Raffi Ahmad dalam sebuah pernikahan yang disiarkan secara live di televisi, yang menjadi salah satu momen ikonik dalam sejarah hiburan Indonesia. Pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 17 Oktober tahun 2014, dan siaran langsungnya yang berlangsung berjam-jam menuai kontroversi, bahkan mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, karena dianggap berlebihan dan tidak bermanfaat bagi publik. Meski demikian, pernikahan itu memperkuat citra Nagita sebagai bagian dari pasangan selebriti paling populer di Indonesia, sering disebut sebagai Sultan Andara, karena gaya hidup mewah mereka. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2015, Nagita melahirkan putra pertamanya, Rafathar Malik Ahmad, yang sejak kecil sudah menjadi bintang di media sosial dan televisi. Rafathar sering muncul di film dan acara TV bersama orang tuanya, menjadikannya sebagai child star yang dikenal luas. Kehidupan pribadi Nagita sering menjadi sorotan media, termasuk rumor-rumor seputar kehamilannya, seperti spekulasi pada akhir 2025 bahwa ia mungkin hamil lagi, meskipun belum dikonfirmasi. Ia juga dikenal sebagai ibu yang devoted, sering membagikan momen keluarga di media sosial. Di luar hiburan, Nagita adalah co-founder RANS Entertainment, sebuah perusahaan produksi yang didirikan bersama suaminya, Raffi Ahmad, yang memproduksi konten digital, film, dan acara TV. RANS Entertainment telah berkembang pesat, menjadi salah satu pemain utama di industri konten kreatif Indonesia. Nagita juga memiliki lini bisnis kecantikan bernama Slavina, yang menawarkan produk seperti body lotion, shower gel, dan parfum, yang sering dipromosikan melalui media sosial dan e-commerce. Produk-produk ini, seperti Slavina Bundle 2-in-1 atau Red Opium Shower Gel, dikenal dengan wanginya yang tahan lama dan bahan-bahan melembabkan seperti shea butter dan vitamin E. Pada tahun 2025, Nagita semakin aktif di dunia fashion dan bisnis internasional. Ia tampil di Jakarta Fashion Week 2025, di mana ia memamerkan koleksi yang berani dengan warna-warna cerah dan sentuhan resort sensibility, termasuk kolaborasi seperti Jakarta via Paris, dengan font. Penampilannya di acara itu mendapat perhatian luas, dengan ia mengenakan desain yang mencerminkan gaya pribadinya yang glamor. Selain itu, Nagita membuka kafe di Paris, Prancis, yang menghadirkan rasa Nusantara di tengah kota mode dunia, menunjukkan ambisinya untuk ekspansi global. Kafe ini menawarkan menu Indonesia autentik, seperti es teh dan hidangan lokal lainnya, dan diumumkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia ke Eropa. Pada Oktober tahun 2025, Nagita diangkat sebagai CEO ST Indonesia, sebuah brand minuman yang sedang berkembang, dan perusahaan itu merencanakan event fashion dan musik besar-besaran. Ia juga terlibat dalam investasi teknologi,
termasuk Future Tech dan Neuf, bersama Raffi, menjadikan mereka sebagai pasangan selebriti terbaru yang masuk ke dunia kripto dan inovasi digital. Di sisi filantropi, Nagita menunjukkan sisi sosialnya melalui film Timur, yang akan rilis pada tanggal 18 Desember tahun 2025, di mana ia berperan sebagai eksekutif produser. Bersama sutradara Iko Uwais, ia mengumumkan bahwa sebagian besar pendapatan film akan didonasikan untuk korban banjir di Sumatera, sebuah inisiatif yang mendapat dukungan luas dan mencerminkan empati tim produksi. Film ini dibintangi oleh Iko Uwais, Nagita sendiri, Andri Mashadi, dan lainnya, dan menjadi proyek penting dalam karirnya. Selain itu, Nagita hadir di konser Blackpink di Jakarta pada 2025, di mana kehadirannya sebagai penonton VIP menjadi viral, meskipun ia tidak dipanggil ke panggung. Ia juga disebut dalam daftar tamu konser Blackpink DEADLINE World Tour di Seoul pada Juli tahun 2025, yang mengejutkan banyak penggemar. Meskipun sering menjadi subjek gosip, seperti video lama Aura Kasih yang menyindirnya yang kembali viral pada 2025, Nagita tetap fokus pada karir dan keluarganya. Pada usia 37 tahun, Nagita telah membintangi film-film seperti Rafathar, 2017, Asyap Man, 2022, The Secret, Suster Ngesot Urban Legend, 2018, dan Dea Lova, 2005, menunjukkan evolusi karirnya dari aktris muda hingga produser berpengaruh. Ia juga aktif di media sosial, dengan jutaan pengikut yang mengikuti gaya hidupnya yang mewah, dari perjalanan ke Paris hingga momen keluarga di Andara. Nagita Slavina bukan hanya selebriti, tapi juga inspirasi bagi banyak wanita Indonesia dalam hal kewirausahaan dan ketangguhan. Meskipun karirnya tidak selalu mulus, dengan kritik atas siaran pernikahannya atau review negatif atas musiknya, ia terus berkembang dan memberikan kontribusi positif. Pada akhir 2025, dengan proyek-proyek seperti film Timur dan bisnis internasional, Nagita tampak siap menghadapi tahun-tahun mendatang dengan lebih banyak pencapaian. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah menjadi bagian dari channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya biar enggak ketinggalan info berikutnya. Bye-bye semua.